Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini nanti akan bersama saya Santosa dari MI Nurul Ulum Bantul. Oke, untuk kesempatan ini nanti kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar apa saja? Ya, nanti kita akan belajar ada 3 muatan pembelajaran. Yang pertama matematika, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Oke, untuk pembelajaran pertama muatan matematika, ini kompetensi pengetahuannya yakni menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Kompetensi pengetahuannya menjelaskan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Nah, itu untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, selanjutnya untuk indikatornya ada 3. Yang pertama, menunjukkan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian. Yang kedua, mengidentifikasi perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mempraktikkan perkalian dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk ketiga indikatornya. Nah, baik, kita langsung mulai bagaimana membuat kalimat perkalian. Oke, sebagai contohnya, di situ ada botol-botol dimasukkan ke dalam kotak ya, kotak atau box. Nah, bagaimana bentuk penjumlahan berulangnya? Ya, yang dijumlahkan adalah isi dari tiap-tiap box, isi botol dari tiap-tiap box. Nah, kita lihat box atau kotak pertama, isi botolnya ada 2. Nah, 2 taruh sini. Ditambah isi box botol kedua. Nah, isi box kedua. Isi box kedua jumlahnya 2. Nah, ditambah 2. Kita lanjut ke isi box yang ketiga. Isinya juga 2 botol. Nah, ditambah 2. Terakhir ditambah isi kotak nomor 4. Nah, kotak 4 ada 2. Nah, hasilnya taruh sini. Nah, jadi penjumlahan berulang adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi semuanya ada, jumlahnya ada 8 ya. Oke, jadi yang dituliskan itu isinya, isi dalam kotak atau box tersebut. Oke, untuk kalimat perkaliannya bagaimana? Kalimat perkaliannya kalau dilihat dari gambar yang dihitung adalah jumlah
kotaknya atau boxnya terlebih dahulu. Jumlah kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi boxnya perkaliannya adalah 4 dikalikan isinya. Isi dalam tiap kotak. Isi dalam tiap kotak berapa tadi? Sudah kita hitung 2, 2, 2, 2. Cukup ditulis 1 aja di sini. Nah, jadi bentuk kalimat perkaliannya adalah 4 kali 2. Hasilnya sama, 8 dengan 2 ditambah 2. Ya. Oke. Kalau tidak ada gambar, hanya bentuk penjumlahan berulang, membuat kalimat pertanyaan dengan menjumlahkan jumlah angka 2 yang ditambahkan atau jumlah angka-angka yang ditambahkan. Nah, kita lihat di sini. Angka 2-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, maka bentuk perkaliannya 4-nya taruh di depan. Oke. Terus yang di belakang, yang diisi adalah angka yang ditambah-tambahkan itu angkanya berapa. Nah, di sini yang ditambah-tambahkan angkanya 2. Jadi cukup diwakilkan 1. Nah, ditulis di sini. Nah, jadi bentuk perkaliannya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Bentuk perkaliannya adalah 4 kali 2. Kalau 4 kali 2, bentuk penjumlahannya berulang adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Ya, sudah paham ya? Kita lanjut ke latihan. Untuk latihannya di situ ada 3 buah box atau kotak. Nah, bagaimana membuat penjumlahan berulangnya? Ingat, tadi adalah yang dituliskan isi dari tiap-tiap box. Nah, mari kita isi bareng-bareng. Untuk yang box pertama, jumlahnya ada berapa gelas? 4 ya, hitung 4. Taruh sini 4. Nah, masukkan 4. Nah, box kedua juga 4. Kotak kedua 4. Taruh sini. Yang dituliskan isinya ya, isi dalam box. Kotak ketiga isinya 4. Nah, masukkan sini 4. Nah, sekarang 4 ditambah 4 berapa ayo? Nah, 8 ditambah 4 berapa? Ya, betul. 12. Nah, lanjut ke bentuk perkaliannya. Tadi udah diingat ya. Yang dihitung adalah bentuk perkalian itu boxnya dulu ada berapa, kotaknya ada berapa, atau wadahnya ada berapa. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Nah, jadi jumlah kotaknya ada 3 atau wadahnya atau tempatnya ada 3. Ya, isi tiap kotaknya ada berapa? Nah, sini 4, sini 4, sini 4. Cukup tulis 1 aja. 4. Nah, jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. Kalau mau hitung dari penjumlahan berulangnya boleh. Boleh, jumlah angka 4-nya ada berapa? 1, 2, 3. Taruh di depan. Yang ditambah-tambahkan angka berapa? Angka 4. Cukup dituliskan 4. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan ini. 12. Oke, sudah paham kan? Gampang ya untuk membuat kalimat perkalian dari penjumlahan berulang. Oke. Sekarang ke soal cerita. Nah, bagaimana kalau soal cerita? Kita baca dulu yuk bareng-bareng. Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Tuliskan kalimat matematikanya, kemudian tuliskan hasilnya. Nah, tadi ingat ya, yang dituliskan dalam penjumlahan berulang itu isi dari wadah atau tempat. Nah, di sini ada kata kuncinya. Setiap kantong berisi 7. Ya, berarti di sini yang dituliskan adalah isi kantong. Isi kantong berapa? Isi kantongnya di sini ada 7. Berarti sini tulis
7 ditambah 7. Karena kantongnya ada 4, berarti 7-nya ada 4. Ya, betul. 7 ditambah 7 ditambah 7. Yuk, dijumlahkan. 7 ditambah 7 berapa? 14. Ditambah 7, 14 ditambah 7. Ya, betul. 21. Ditambah 7. 28. Ya. Hasilnya 28. Oke, selanjutnya ke bentuk kalimat perkaliannya. Ya, tadi kan yang di depan yang ditulis adalah jumlah tempat, wadah, atau kotak. Kalau di sini kan tadi kantong, wadahnya atau tempatnya kantong. Berarti 4-nya ditulis di sini. Nah, dikalikan jumlah isinya. Isinya di sini ya tadi 7. Oke, jadi bentuk perkaliannya adalah 4 kali 7. Kalau dihitung dari penjumlahan berulang berarti angka 7-nya ada berapa? 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, dikalikan jumlah angka yang ditambah-tambahkan. Angka yang ditambah-tambahkan angka berapa? 7. Ya. Hasilnya sama ya. 4 kali 7 itu berarti 28. Oke. Nah, sudah paham kan untuk membuat kalimat perkalian? Oke. Mudah-mudahan nanti bisa terus ingat ya. Baik, selanjutnya kita ke muatan kedua. Materinya adalah bahasa Indonesia. Untuk kompetensi pengetahuan, ini menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, untuk kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilannya adalah melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam teks tulis, lisan, dan visual. Nah, itu untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Untuk indikatornya ada 2. Pertama, menjelaskan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks pendek. 2. Menguraikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks pendek. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas benda. Ada banyak benda ya di sekitar kita. Kita mulai dengan wujud benda. Wujud benda itu apa sih? Nah, dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Apa aja ketika wujud benda tersebut? Yang pertama adalah benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Nah, mari kita bahas satu persatu ketiga wujud benda tersebut. Yang pertama adalah benda padat. Apa sih benda padat itu? Ya, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, jadi bentuk dan ukurannya ini
tetap jika dipindah-pindahkan ke tempat lain atau ke wadah yang lain. Nah, sebagai contohnya di sini ada kelereng. Ya, siapa yang suka main kelereng? Ya, ada yang menyebut kelereng, ada yang menyebut gundu, ya. Ada yang menyebut neker mungkin, ya. Nah, neker itu termasuk benda, kelereng itu termasuk benda padat. Nah, karena dipindahkan ke kantong plastik, ke kantong saku, bentuknya akan tetap tidak berubah. Contoh yang kedua, banyak di sekitar kita ya, batu ya. Oke. Batu termasuk benda padat. Nah, alat tulis kita juga termasuk benda padat, pensil. Nah, kalian bisa mencari contoh benda-benda padat di sekitar kalian ya. Selain dari yang kita contohkan ada kelereng, batu, dan pensil. Dan selanjutnya kita beralih ke benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, jadi kalau benda cair itu ukurannya tetap, tapi bentuknya bisa berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Jadi dipindahkan itu ukurannya akan tetap, tapi bentuknya dia nanti akan mengikuti wadah yang ditempatinya. Contohnya ada air. Nah, air dalam botol dipindah ke gelas. Nah, nanti ukurannya akan sama. Tapi bentuknya yang dari botol seperti botol, yang kalau sudah dipindah ke gelas, bentuknya akan seperti gelas. Contoh yang kedua adalah minyak goreng. Nah, minyak goreng juga sama ya, termasuk benda cair. Yang ketiga adalah madu ya. Nah, siapa yang suka madu? Manis ya. Ini bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar nggak gampang sakit. Nah, itu contoh beberapa benda cair. Kalian bisa mencari contoh benda-benda cair di sekitar kalian. Ciri-cirinya adalah berbentuk cair atau encer ya. Nah, benda apa aja itu yang berbentuk cair atau encer itu termasuk benda cair. Misalkan ada oli ya, sampo ya, dan lain-lainnya. Itu benda-benda di sekitar kita yang berbentuk benda cair. Oke, selanjutnya kita akan ke wujud benda yang ketiga, yaitu benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, jadi kalau benda gas ini ukuran dan bentuknya akan berubah-ubah kalau dipindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Ya, contohnya apa? Contohnya udara dalam galon. Nah, jadi udara dalam galon ini kalau dipindah ke dalam udaranya, dipindah ke plastik, ukurannya pasti akan berubah. Ya. Terus bentuknya juga berubah kalau dipindah ke dalam kantong plastik, nanti bentuknya juga seperti kantong plastik. Nah, jadi ini yang dimaksud udara dalam balon ya, bukan balonnya. Udara dalam balon. Contoh yang kedua adalah uap air. Nah, uap itu asap yang keluar kalau kita masak air atau masak makanan, itu kan pasti akan keluar asapnya. Nah, asap itu atau uap itu termasuk benda gas. Contoh yang ketiga adalah asap pabrik. Nah, asap-asap, bentuk asap itu termasuk benda gas. Kalau kita bakar sampah ada keluar asap, nah itu termasuk benda gas. Asap knalpot kendaraan bermotor ya, itu termasuk benda gas. Nah, contoh yang lain gumpalan-gumpalan awan ya, gumpalan awan itu termasuk benda gas ya.
Contoh yang lain adalah nitrogen. Nah, untuk mengisi ban motor, mobil itu sekarang udah ada nitrogen ya. Nitrogen termasuk benda gas. Nah, itu beberapa contoh benda 3 wujud benda tadi apa aja? Ya, ada benda padat, benda cair dan benda gas. Ya. Sekarang selanjutnya kita akan memasangkan kata dengan makna yang tepat. Nah, di sini ada 5 kata. Di sebelah sini ada makna-maknanya. Kita pasangkan untuk yang tepat. Pertama adalah wujud. Wujud itu kita pasangkan dengan makna yang tepat. Yang pertama ada benda yang diisi dengan bentuk tetap. Ini kira-kira ya bukan. Yang kedua, rupa atau bentuk yang dapat diraba. Yang ketiga, bersifat seperti air atau encer. Yang keempat, ringan bersifat seperti udara. Yang terakhir, isi atau besar benda dalam sebuah ruang. Kira-kira yang mana? Ya, betul. Wujud adalah larinya ke atau makna atau artinya adalah rupa yang berbentuk dan yang dapat diraba. Ya, ini makna dari wujud ya. Wujud artinya atau maknanya adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Itu pengertian wujud atau makna dari kata wujud. Sekarang kedua, ukuran. Ukuran kira-kira mana? Benda yang isinya tetap, benda yang isi dan bentuknya tetap atau bersifat seperti air atau encer, ringan seperti udara, atau isi atau besar benda dalam sebuah ruang. Ya, betul, adalah isi atau besar benda dalam sebuah ruang. Oke. Untuk padat satu udah ya, isi dan bentuknya tetap tidak berubah dipindah kemana. Berarti yang A, yang atas ya. Ini untuk padat. Sekarang ke cair. Cair itu bermakna apa atau artinya apa cair itu? Nah, cair gampang ya. Dia bersifat seperti air atau bentuk encer ya. Nah, tinggal terakhir gas. Nah, yang tinggal belum yang warna apa? Ringan dan bersifat seperti udara. Nah. Oke, jadi kita sudah mengetahui 5 makna dari 5 kata. Wujud bermakna rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran bermakna isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Untuk padat, maknanya benda yang isi dan bentuknya tetap. Untuk cair, maknanya bersifat seperti air atau encer. Untuk gas, artinya atau maknanya ringan bersifat seperti udara. Nah, kalau kalian kesulitan menemukan makna dari sebuah kata, kalian bisa melihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa lewat internet atau pakai buku kamusnya ada ya. Oke. Nah, kita lanjut ke muatan pembelajaran yang ketiga atau yang terakhir, yakni pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di sini kompetensi pengetahuannya mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah. Untuk kompetensi keterampilannya, menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah. Untuk indikatornya ada 2. Yang pertama, menunjukkan aturan
dan tata tertib yang berlaku di rumah. Ya. Yang kedua, menjelaskan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah. Nah, kita akan mempelajari aturan di rumah. Jadi di setiap rumah pasti mempunyai aturan sendiri-sendiri ya. Oke, aturan itu ada di mana-mana ya, nggak hanya di rumah. Ya, ini ada aturan di rumah, aturan di sekolah, aturan di masyarakat. Oke. Kalau aturan di rumah harus ditaati oleh siapa? Ya, kalau di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga atau yang tinggal di rumah tersebut. Nah, terus kalau di sekolah, ya yang peraturan di sekolah harus ditaati oleh semua warga sekolah atau yang tinggal di sekolah tersebut atau yang menempati sekolah tersebut. Ya, kalau aturan di lingkungan atau di masyarakat ya ditaati oleh siapa? Ditaati semua warga yang menempati di lingkungan tersebut atau yang berada di lingkungan tersebut. Nah, aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Jadi biar hidupnya menjadi lebih teratur, lebih tertib. Nah, lebih nyaman ya jadinya. Tuh, itu fungsi dari aturan. Nah, nanti kita hanya akan membahas aturan yang di rumah. Nah, di rumah kalian tentu punya aturan sendiri-sendiri dan akan berbeda dengan aturan yang di rumah teman kalian. Oke, di sini ada contoh aturan di rumah. Nah, misalkan bangun pagi pukul 5. Nah, setelah bangun, merapikan tempat tidur. Ayo, siapa yang tidak suka merapikan tempat tidur setelah bangun? Ya, harus dirapikan. Oke. Terus ketiga, contohnya selalu meminta izin bila berpergian. Jadi sebelum pergi keluar rumah harus minta izin atau pamit kepada orang yang di rumah. Oke. Selanjutnya, dalam bermain tidak boleh lupa waktu ya. Jadi kalau sudah keenakan main, jangan sampai lupa waktu. Misalkan waktunya sholat, ya harus sholat disegerakan. Waktunya makan siang, jangan sampai lupa waktu. Ini kebanyakan kalau sudah main game ya, apalagi kebanyakan sampai lupa waktu, ini nggak boleh ya. Oke, selanjutnya setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, dirapikan lagi ya setelah makan, dibiasakan setelah makan mencuci piring kembali. Nah, terus sore hari membantu pekerjaan orang tua. Nah, siapa yang suka membantu pekerjaan orang tua? Ya, anak soleh harus membantu pekerjaan orang tua semampunya ya. Oke. Terus pukul 18 mengaji. Jadi setelah maghrib ada mewajibkan untuk belajar mengaji. Oke, pukul 19 belajar dengan rajin. Nah, setelah sholat isya kita belajar. Oke. Nah, tidur pukul 21. Nah, itu contoh aturan di rumah. Tentu kalian di rumah mungkin nggak harus sama dengan ini ya, tapi pasti punya aturan yang harus kalian patuhi atau semua anggota keluarga harus taat pada aturan tersebut. Nah, oke. Selanjutnya adalah berilah canda centang pada kolom yang sesuai. Di situ ada kolom pertama kegiatan, kolom kedua perlu dilakukan, kolom ketiga tidak perlu dilakukan. Nah, sekarang kita cek pertama. Kegiatannya apa? Main game terus-menerus. Nah, kira-kira perlu dilakukan atau tidak dilakukan? Nah,
Ya, betul. Main game terus-terusan itu tidak perlu dilakukan. Boleh main tapi sewajarnya, berarti yang dicentang yang tidak perlu dilakukan. Main game itu hanya untuk hiburan ya, jangan untuk kebutuhan pokok. Sampai tadi lupa waktu, lupa makan, lupa sholat itu nggak boleh. Terus yang kegiatan kedua ada membantu orang tua. Perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Ya, perlu dilakukan. Wajib ya, anak soleh harus membantu orang tua. Mengerjakan PR yang ketiga. Perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Ya, kalau mau pinter ya perlu dilakukan. Untuk mengingat pelajaran lagi ya. Mengerjakan PR. Bermain dengan curang. Nah, siapa yang suka main curang? Nggak ada ya, anak soleh nggak boleh curang, harus jujur ya. Berarti perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Ya, tidak perlu dilakukan. Ya, permainan itu ada kalah, ada menang ya. Kalau kalah nggak usah emosi ya, menerima dengan lapang dada. Oke, yang menang juga nggak boleh sombong, mentang-mentang menang mengecek yang kalah ya. Oke, nggak boleh, harus rukun ya, nggak boleh bermain curang, jujur. Terus yang kelima, meminta izin jika keluar rumah perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Ayo, siapa yang suka kabur keluar rumah tanpa izin ya? Itu tidak perlu dilakukan ya. Nanti kalau ada apa-apa biar keluarga nggak bingung nyarinya ya. Oke, itu beberapa kegiatannya sudah ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita sampai di sini. Apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Oke, kita akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.